Selamat pagi saudara-saudara semua, sahabatku yang kukasihi dimanapun Anda berada. Semoga kabar kita semua dalam keadaan semangat dan kuat di dalam pengharapan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang kita alami. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan hari ini boleh menerangi hati dan pikiran kami. Kami rindu dituntun kepada kebenaran, kepada kelegaan, agar kami bisa lebih baik di dalam menyikapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku, firman Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sahabat, tidak ada model kebencian apapun yang dapat menuntun seseorang kepada kebaikan, kedamaian, kesehatan fisik dan mental dan sebagainya. Tetapi ironis, saudara, banyak orang yang suka membenci orang lain daripada mengasihi. Banyak orang yang membenci pasangannya hanya karena perbedaan cara atau kebiasaan kecil yang sebenarnya tidak terlalu prinsip. Banyak orang yang sakit dan mengalami penderitaan yang sangat berat karena ia menyimpan kepahitan terhadap seseorang yang disimpan sejak lama. Dan dasar dari semua yang membuat jurang pemisah, kepahitan antara seseorang dengan yang lain adalah kebencian. Nah, kebencian itu menimbulkan pertengkaran, dikatakan di Amsal ini. Beberapa waktu lalu saya dan mungkin juga sahabat semua dikejutkan dengan pertengkaran antara seorang anak dengan ayahnya yang sudah tua. Si anak menuntut ayah dan membawa perkara tersebut di pengadilan. Menurut informasi yang saya baca, karena sedang membutuhkan uang, si ayah ingin menjual rumah yang sedang ditempati anaknya yang sebenarnya masih dalam masa sewa atau proses sewa. Si anak mungkin merasa haknya diganggu sehingga ia memperkarakan kasus tersebut. Ia menuntut orang tuanya sendiri. Ia bertengkar dengan ayahnya yang mungkin selama ini sudah membesarkan dia. Tetapi andaikan saja si anak memelihara kasih, saudara, maka kasus yang dilakukan orang tuanya ini mungkin akan dapat dimaklumi. Tidak perlu sampai bertengkar di pengadilan. Tidak perlu lelah dan menderita secara mental, secara fisik, apalagi menghabiskan banyak uang. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara, kalau sudah terjadi pertengkaran, tidak ada yang namanya pertengkaran mendatangkan kebaikan, saudara. Peperangan atau pertengkaran hanya akan mengakibatkan kehancuran. Peperangan, pertengkaran ini menyebabkan seseorang akan kehilangan banyak hal yang baik. Ia akan kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Kalau seorang sudah tidak bahagia, ia akan bisa stres dan depresi, sehingga kesehatan bisa jadi terganggu. Seorang yang bertengkar akan kehilangan banyak kawan dan saudara. Tetapi dikatakan, kasih menutupi segala pelanggaran. Sebaliknya, saudara, orang yang memelihara kasih akan dapat banyak sekali hal yang baik. Ia akan hidup dengan damai sejahtera. Ia akan bahagia karena hidupnya mengampuni dan mengubahkan banyak orang. Nah, kalau hatinya sudah bahagia, maka ia juga tentunya akan sehat. Hidupnya tenang karena banyak kawan, tidak stres, tidak dikejar-kejar oleh orang lain. Ia tidak diganggu dengan kesalahan orang lain. Kalau orang lain salah dan melakukan pelanggaran, ya biarlah mereka yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka yang mengurusi kesalahan mereka masing-masing dan kita tidak terganggu oleh itu. Tugas kita hanyalah memaafkan, memiliki kasih, supaya kasih itu yang menutupi segala pelanggaran orang lain. Tugas kita adalah memberi pengampunan. Tugas kita adalah menerima dan menolong orang tersebut untuk bangkit dari kelalaiannya. Mari sahabat, kita diajak untuk merenungkan Amsal 10 ayat 12 ini. Ketika suatu saat kita berjumpa dengan orang-orang yang menurut kita melakukan kesalahan, apakah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman kerja kita, pemimpin kita, atau bawahan kita sekalipun, kenakanlah kasih, dikatakan. Karena kasih akan menghindarkan kita dari sebuah kejadian yang saya sangat percaya tidak ada seorang pun menginginkannya ketika ia sudah berada di sana. Memang lebih mudah dan sepertinya lebih menarik
untuk seseorang membenci perbuatan atau sikap orang lain yang dianggap salah. Lebih mudah kita menemukan kesalahan orang lain dan lebih enak menghakimi mereka. Tetapi percayalah saudara, ujung dari sebuah kebencian adalah kita akan kehilangan banyak hal baik. Itu sebabnya peliharalah kasih yang menutupi pelanggaran. Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil di sana-sini, ya maafkan saja, dimaklumi saja. Berikan ruang untuk menerima bahwa kita, manusia, memang bukanlah makhluk yang sempurna. Tetapi dalam sebuah proses untuk terus belajar menjadi lebih baik, terimalah itu. Berikan kesempatan buat setiap orang untuk berubah menjadi lebih baik. Daripada sekedar menghakimi, lebih baik kita memberikan kesempatan. Kita tutupi pelanggaran-pelanggaran kecil dan mendorong mereka, menolong mereka untuk bisa bangkit dari keterpurukan mereka. Saya percaya penerimaan justru akan menolong seseorang untuk menyadarkan atau menyadari perbuatannya. Kasih yang kita berikan itu jauh lebih kuat untuk mengubahkan seseorang agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang dan menuntun kehidupan kami, secara khusus ketika kami berjumpa dengan hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang tidak ideal, kesalahan-kesalahan yang terjadi di sekitar kami, sehingga kami menjadi orang yang tetap tenang. Kami ketika membawa kasih, kami menjadi orang-orang yang mampu menerima ketidaksempurnaan di sana-sini. Sehingga sikap kami bukannya mudah menghakimi, bukannya menimbulkan pertengkaran, bukannya benci terhadap orang lain, tetapi justru kami mengenakan kasih terhadap orang lain. Terima kasih Bapak, berkati anak-Mu di dalam keseharian mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.